يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Panggilan fitrah sebagai seorang muslim, sebejat apapun kita, sedurhaka apapun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, panggilan hati kita pasti ingin masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu adalah darul qarar, tempat kenikmatan, tempat yang abadi, hakikat kebahagiaan ketika kita sudah masuk ke dalam surga Allah yang Azza wa Jalla. Akan tetapi tidaklah mudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dipenuhi dengan segala macam rintangan. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahawat." Nabi mengatakan bahwasannya surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang kita benci, hal-hal yang tidak kita sukai, yang jiwa-jiwa ini menolak untuk melakukan hal itu. Wa huffatin nar bisyahawat. Adapun neraka dikelilingi oleh hal-hal yang disukai oleh jiwa-jiwa kita berupa kemaksiatan-kemaksiatan. Adapun surga, hati kita ini menolak, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka merasakan manisnya keimanan, manisnya hidayah, manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di majelis ilmu, hati kita berat. Kita pergi ke masjid salat berjamaah, hati kita berat. Kita rihlah melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, hati kita berat. Kita mengeluarkan harta kita untuk infak, sedekah, pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren, menyantuni anak yatim, hati kita berat. Kita puasa Ramadan, menahan lapar, menahan syahwat, menahan dahaga di tengah terik panas matahari, hati kita, jiwa kita menolak, gak suka, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun kemaksiatan-kemaksiatan, kenikmatan-kenikmatan yang itu di dunia ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita ini condong ke dalamnya, suka. Meninggalkan sholat, ya, bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan, mendengarkan musik-musik, itu semuanya hati kita condong. Berzina, minum minuman keras, atau hal-hal yang lain yang melalaikan kita dari jalan Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya tidak mudah untuk kita masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla, dan akan mudah jika diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara cara kita secara garis besar untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, secara garis besarnya, karena surga milik siapa? Milik Allah Azza wa Jalla. Tentunya yang tahu jalan menuju ke sana hanya Allah. Allah yang punya, Allah juga yang menentukan ini jalan menuju surga, ini jalan yang menghalangi kita masuk surga. Sehingga garis besarnya cara kita untuk masuk surga adalah mentaati Allah
dan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu garis besarnya. Ya. Adapun nanti cabang-cabangnya, asbab-asbabnya banyak sekali. Bahkan para ulama menulis sebuah kitab atau kutaib ya. Seperti Syekh Zaid Al-Madkhali, beliau menulis kitab At-Tariqu Ilal Jannah, jalan menuju surga. Begitu juga para ulama-ulama yang lain. Al-Imam Ibnul Qayyim menulis kitab yang sangat indah, yang sangat bagus dan wajib dibaca oleh para penuntut ilmu, yang berjudul Miftah Daris Sa'adah, kunci masuk surga. Miftah itu kunci, Dar Sa'adah itu surga, tempat kebahagiaan. Kira-kira tempat kebahagiaan itu apa? Ya surga. Kalau di dunia ini bahagianya itu bahagia sesaat saja, tapi kebahagiaan hakiki adalah surga Allah Azza wa Jalla. Kalau di dunia kita bahagia, ada kalanya kita bersedih. Karena dunia tempat ujian. Adapun di surga, kebahagiaannya selama-lamanya, tidak ada rasa sedih sedikit pun. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Lalu perlu kita ketahui bahwasannya kita tidak bisa masuk surga dibayar dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu ahadun minkum al-jannata bi'amalihi. Tidak akan masuk surga salah seorang di antara kalian dengan amalannya. Begitu juga kemudian Rasul ditanya, apakah engkau juga demikian ya Rasulullah? Apakah engkau tidak akan masuk surga dengan amalan-amalanmu? Naam. Rasul SAW tidak masuk surga dengan sebab amalan-amalan beliau, dengan dibayar dengan amalan-amalan beliau. Akan tetapi masuk surga itu adalah rahmat dari Allah, pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Kalau kita memahami bahasa Arab, tadi ada kata bi'amalihi, ya, kalian tidak akan masuk surga, ya, dibayar dengan amalan. Amalan apa? Sebanyak apa amalan yang telah kita lakukan di dunia ini, kemudian ingin membayar surga, tidak akan bisa. Salat-salat kita, bakti kita kepada orang tua, sedekah-sedekah kita, duduknya kita di majelis ilmu, salat-salat sunnah kita, puasa-puasa kita, itu tidak bisa membayar surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang dimaksud dengan hal ini atau hadis ini adalah seseorang tidak akan masuk surga dibayar dengan amalannya jika diganti, yaitu dibayar. Itu tidak akan mungkin. Tapi ba, ya, ba itu ada namanya ba litta'wid, ada ba lissababiyah, ya, untuk membayar, menggantikan, ya. Kemudian ada yang untuk sebab. Naam, amalan-amalan kita hanya sebagai sebab, bukan membayar. Amalan yang kita lakukan ini bukan kita tuker-tukeran dengan surga, tidak mungkin, tidak akan bisa. Sebagaimana hadis yang tadi. Akan tetapi amalan kita ini menjadi sebab, asbabu dukhulil jannah. Al-a'mal min asbabi dukhulil jannah. Ya, bukan apa? Untuk membayar, tidak. Ya. Jadi jangan kemudian antum, oh saya duduk di majelis ilmu, saya bayar surga dengan majelis ilmu. Tidak akan mungkin bisa. Tapi dengan sebab majelis ilmu, lalu kemudian turun rahmat Allah, turun ridho Allah, maka itulah yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala.